Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariyya. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di hari yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan senantiasa berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan teladan dan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang istiqamah meniti sunnahnya, menjalankan risalahnya, mudah-mudahan kita semua kelak fi yaumil qiyamah mendapat syafaat uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Demikian kira-kira definisi umum yang diberikan oleh ahli mantik atau ilmu logika. Karena itu benar belaka kalau kemudian tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali pasti inherent di dalam dirinya kesalahan, kekurangan dan aib. Karena itu baginda mengingatkan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti di dalam dirinya ada aib, ada kekurangan. Maka agama kita mengajarkan salah satu akhlak yang mulia, yaitu sitrul aurati wal aibi, menutup aurat dan menutup aib orang lain. Para hadirin rahimakumullah, di antara ayat yang mengajarkan kita semua tentang pentingnya menjaga diri agar tidak mudah mengumbar aib orang lain adalah qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayat. Dalam ayat ini Allah melarang beberapa hal. Satu di antara yang dilarang oleh Allah adalah wala tajassasu. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran menjelaskan wala tajassasu bima'na wala yatatabba' ba'dukum aurata ba'din
wala yabhathu an sarairihi yabtaghi bidzalika adh-dhuhuri ala uyubih. Sebagian di antara kalian tidak boleh mencari-cari aib, mencari-cari aurat, sesuatu yang apabila diketahui oleh orang lain, orang yang mempunyainya itu akan malu. Maka tidak boleh kita cari-cari. Tanpa dicari, yang namanya aib itu pasti ada di dalam diri setiap insan. Makanya ayat ini melarang kita semua untuk wala tajassasu, pastikan agar kita semua tidak gampang kepo mencari kesalahan dan kekurangan serta aib orang lain. Satu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sedang mandi. Dia telanjang bulat, lalu tidak ada satir yang menutupi dirinya. Maka pada saat beliau berkhutbah, beliau mengingatkan, di antara isi khutbahnya beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-satr. Fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Kata Nabi, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu adalah zat yang maha pemalu dan juga zat yang maha penutup. Dia menyukai sifat malu dan sifat tertutup. Maka ketika kalian mandi, pastikan nutup auratnya. Dalam fikih satrul aurah hukumnya wajib. Dalam ilmu akhlak, menutup aurat, menutup aib orang lain, itu juga hukumnya wajib. Karena itu para hadirin, tentu tidak ada pilihan lain bagi kita yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kemudian mengimplementasikan ajaran satrul aurati wal aib, menutup aurat sekaligus menutup aib. Pertanyaannya kemudian, apa saja aib yang perlu ditutup? Para ulama menjelaskan aib itu ada aib yang sifatnya jasmani. Aib itu juga ada yang sifatnya karakter. Aib itu juga ada yang sifatnya perilaku atau perbuatan. Pertama, dari segenap jenis aib itu yang perlu ditutup, yang pertama adalah aibu nafsihi. Aib diri kita sendiri itu wajib kita tutup. Dalam hadis yang dilansir oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni dosanya, kesalahannya, aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Siapa mujahirin itu? Diterangkan dalam hadis ini, di antara orang mujahir itu adalah orang yang apabila malam harinya melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu kesalahan dan dosa itu ditutup oleh Allah sepanjang malam. Pagi-paginya dia menceritakan kepada kawannya dengan bangga, kawanku, malam tadi aku melakukan maksiat dan dosa. Itulah mujaharah, orang yang menyampaikan kesalahan dan aibnya sendiri kepada publik atau kepada orang lain, yang sebelumnya ditutup oleh Allah. Allah suka menutupi kesalahan hamba-hambanya, malah hambanya sendiri yang kemudian mengeksposnya ke depan publik. Orang seperti ini ghairu mu'afan, tidak akan diafu, tidak akan dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu aib diri sendiri. Yang kedua, dan ini sangat penting, adalah menutup aib orang lain. Dalam hadis yang sangat populer, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya pernah mengatakan, wa man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah.
Barang siapa yang menutup kesalahan aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya, menutup kesalahannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Karena itu tentu penting dalam rangka menjaga kohesi dan harmoni sosial, kita memperhatikan persoalan satrul aibi wal aurah, terutama aibnya sahabat kita, saudara kita, teman kita. Yang ketiga, aib orang yang sudah meninggal pun harus kita tutup. Nabi pernah mengatakan, man ghassala mayyitan fakatama ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang diberi kesempatan memandikan seorang mayit lalu menemukan aib dari diri mayit yang dimandikan, lalu dia menutup aib itu, apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Allah akan mengampuni dia yang menutup aib si mayit itu 40 kali. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya menahan diri untuk tidak mudah mengekspos aib orang lain. Para hadirin rahimakumullah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar mampu menutup aib tersebut? Pertama, tentu dengan meningkatkan literasi, pemahaman, terutama pemahaman dan ilmu tentang fadilah dan madarat daripada membuka aib. Fadilahnya banyak sekali. Tadi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang sudah dikutip oleh Khatib menunjukkan bahwa fadilahnya Allah akan menutup aib dan kesalahan kita yang suka kita menutup aibnya orang lain. Tidak hanya di akhirat ditutupnya oleh Allah, tapi di dunia juga ditutup. Yang kedua, bahaya daripada membuka aib orang lain itu juga perlu dipelajari dan dimengerti. Ancaman Allah begitu luar biasa, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang suka share, menyampaikan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan aib orang lain, itu akan diberikan azab tidak hanya di akhirat, tapi sejak di dunia pun itu Allah sudah memberikan azab. Azab di dunia barangkali dia tidak bisa hidup harmoni dan tentram dengan orang yang dimana aibnya sedang kita ekspos. Azab di akhirat, ancaman api neraka berupa jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menyadari dengan sepenuhnya kesadaran tentang ajaran Nabi berupa ukhuwah, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukankah kita saudara seiman, saudara seagama? Itu adalah dicipta oleh Allah sebagai bagian dari saudara. Yang karena saudara, maka ketika saudara melakukan kesalahan, tentu kita harus berusaha untuk menutupi kekurangan dan aibnya. Bukan justru atas nama saudara kita mengumbar aib orang lain. Bahkan indikator keimanan dalam hadis yang sangat populer salah satunya adalah ketika kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat dan saudara kita. Kalaulah kita tidak bersaudara dalam keimanan, maka pasti kita bersaudara dalam sebangsa dan setanah air. Kalaulah kita tidak saudara dalam seiman dan sebangsa dan setanah air, yakinlah kita adalah saudara sekemanusiaan. Kita semua adalah anak cucu Adam. Tak ada satupun dari kita yang tidak diturunkan dari Adam alaihissalam. Kita semua saudara, karena itu saudara lazimnya adalah menutup aib dan aurat saudaranya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah membayangkan seandainya aib itu terjadi kepada diri kita. Pertanyaan dasarnya adalah, apakah aib yang terjadi kepada kita itu lalu kita rela untuk diekspos oleh saudara atau teman kita? Tentu yang normal akan mengatakan tidak rela aib
dan auratnya diumbar oleh saudaranya sendiri. Yang terakhir, yang paling penting itu adalah muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Lebih banyak melihat ke dalam diri kita, betapa banyak dosa, kesalahan, aurat, aib dan kekurangan yang ada dalam diri kita, sebelum kita sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Satu ketika ada seorang tabi'i namanya Rabi' bin Huthaim. Rabi' ditanya, ini seorang tabi'i berasal dari Kufah, wahai Rabi', kenapa engkau tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain? Rabi' menjawab, wahai sahabatku, terhadap kesalahan dan aibku sendiri saja begitu banyak, aku belum selesai menyelesaikan, memperbaikinya. Bagaimana mungkin aku sibuk dengan mencari dan mengumbar kesalahan orang lain? Para hadirin rahimakumullah, teladan yang luar biasa dari para ulama-ulama kita. Memang dalam buku-buku akhlak, buku-buku fikih dijelaskan ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita diperbolehkan mengungkap aib, mengungkap kesalahan orang lain. Pertama, misalnya dalam konteks persaksian dalam meja hijau, dalam pengadilan. Kalau kita diminta sebagai saksi, maka bolehlah kita mengungkap aib orang yang diduga bersalah tadi. Yang kedua, boleh ketika ada sahabat kita merencanakan sesuatu yang membahayakan banyak orang, yang merugikan banyak orang. Misalnya ada sahabat yang berencana untuk melakukan huru-hara, ada sahabat yang ingin melakukan korupsi misalnya. Kalau kita tahu, maka aib ini boleh kita laporkan kepada yang berwajib. Yang ketiga, misalnya kalau ada orang yang ingin mengancam nyawa atau harga diri orang lain, maka kalau kita tahu aib sahabat kita yang ingin mengancam, bahkan ingin membunuh orang lain, itu wajib untuk dibuka dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Tetapi tentu semua itu harus hati-hati betul, perlu pertimbangan dan cara yang tepat agar tidak kontraproduktif. Pastikan ketika kita menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, maslahatnya jauh lebih besar. Jangan sampai justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih membahayakan. Demikian para hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dapat menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan dan harmoni antar sesama, dengan salah satunya mempraktekkan ajaran baginda Rasulullah yang sangat mulia ini, yaitu satrul aurati wal aibi, menutup aurat dan menutup aib diri bahkan orang lain. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة